Lanjut. Sekarang tugas dan fungsi bidang humas Pak Imam ya. Baik, kita masuk ke selanjutnya tugas dan fungsi bidang humas. Saudara Imam Hadi, ahli madya akuntansi. Untuk bidang humas merencanakan, menyiapkan, menyusun dan mengkoordinasikan, jadi banyak program dan kebijakan yang terkait ke-RT-an, terkait hubungan masyarakat. Nah, berarti kan bukan cuma lingkungan internal loh, hubungan dengan masyarakat antara luas, iya luas juga ini. Komunikasi dan informasi tuh, komunikasi dan informasi baik internal maupun eksternal. Kemudian dua, mengelola informasi, tugasnya mengelola informasi untuk disajikan di media-media informasi baik medsos, YouTube. Nah, ini nih. Lengkap termasuk. Contoh kayak kejadian kemarin lah Mak Malia ya. Keren nih. Itu informasinya harus jelas. Kita ini kan di periode yang baru ini kita ingin Bumi Rahayu itu sendiri ada perubahan yang tujuan perubahan itu perubahan untuk kemajuan, baik di segi pelaksanaan untuk kegiatannya, terus secara keluar juga. Jadi apa yang kita kerjakan yang positif ya kan gitu. Mungkin kalau memang itu hal-hal positif bisa kita share ya kan gitu loh, bisa diambil nilai positifnya, itu satu. Yang kedua, lebih banyak juga orang yang tahu nama Bumi Rahayu, artinya di lingkungan kita, walaupun jangan dilihat besar kecilnya, tapi prosesnya kita ini berorganisasi ke RT itu sendiri mungkin ya kan gitu loh. Walaupun kita juga masih baru ya kan, kita harus banyak belajar sebenarnya kan gitu loh. Tapi kalau dari pembelajaran kita juga mungkin bisa yang lainnya juga belajar dari kita, kan sama-sama belajar ini namanya kan gitu loh. Jadi hal-hal yang baik bisa kita share. Ini kita share juga, contohnya kemana ini? Kalau kita punya blog kan bisa, punya blog Bumi Rahayu. Sehingga kalau orang download kan juga bisa ada. Kalau memang ini kita buat ini baik, orang juga mendownload. Jadi orang mendownload saja, ya benar nggak mas? Ini kan kita menyusun, walaupun kita sama-sama ini mas, ini kan penyusun, bukan pengarang. Bisa beda gini kan? Kolaborasi. Penyusun dan pengarang. Kalau ngarang saya karang sendiri. Ya kan batang sendiri, tapi saya menyusun. Artinya saya juga semua orang itu bisa cari dari Google, disusun di mana, jadi kan gitu loh. Dari beberapa sumber. Nah, mungkin juga orang ada ya kan RT lain atau RW lain pengen juga kan gitu loh. Kan bisa menjadi contoh. Pengen membuat misalnya tupoksi bagaimana kan gitu. Dia buka kan gitu loh. Tinggal googling aja di blogger gitu ya mas ya kan. Ini juga sumber skill. Keren banget. Benar nggak mas? Sampean bisa masukkan tiga ini saja yang masukkan di blog. Saya maunya humas yang masukkan. Saya sudah ke YouTube-nya humas yang ke ini, yang berhubungan dengan masalah ketik mengetik. Jadi ini kan baru saya kasih PDF-nya. Baru saya kasih PDF-nya. Nanti webnya saya kasih sampean. Itu kedepannya gitu. Syukur-syukur sampean itu mungkin ya. Ini saya ya. Bayangin, belum keluar SK saja kita sudah jadi ini. YouTube sudah jadi itu. Belum mas, belum definitif loh kita ini. Sudah saya siapkan semuanya seperti ini. Jadi sehingga nanti pada saat misalnya sudah keluar SK-nya dan pelantikan itu tinggal jadi ya satu saya pegang YouTube-nya ya kan, sampai pegang misalnya di Instagram-nya apa tidak, kita punya blog sendiri Pak Imam yang harus mengelola itu karena itu berhubungan dengan humas. Lanjut lagi ya Pak Imam, jadi menerima usulan dan keluhan masyarakat internal maupun eksternal. Jadi kalau ada keluhan dari masyarakat, ini menyangkut masyarakat karena ada eksternalnya Pak, keluhan masyarakat. Kalau ada keluhan apa ditampung, kemudian diteruskan ke pengurus RT untuk dicarikan solusi, kan begitu. Artinya menerima itu karena humas itu harus tahu, kan hubungannya ke masyarakat. Harus kemudian kan ada kemudiannya, diteruskan ke pengurus RT untuk dicarikan solusi. Artinya sampai juga nggak beban juga masalah solusinya, gitu. Masalah solusinya ayo kita bikin sama-sama. Tapi setidaknya ada informasi apa yang dikelola itu. Berwenang mengumumkan dan menuliskan kebijakan RT yang telah disepakati bersama. Ini saya rasa cukup segitu Pak untuk pembahasan masalah tupoksi. Terakhir lagi masalah daftar buku administrasi. Jadi begini, kita pengen tertib administrasi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Berarti kan
untuk menjalankan administrasi tadi. Satu, di dalam kepengurusan kita minimal, ini minimal saya buat Pak, minimal kita punya 12 buku. Masalah buku surat pengantar itu dipegang ketua RT, otomatis kan kalau ada warga yang minta surat pengantar, jadi saya punya buku surat pengantar. 2, buku tamu dan menginap. Kemudian kalau sekretaris itu 3 buku register surat masuk keluar kan mesti toh, ada pengelola register toh surat masuk keluar, buku notulen rapat dan presensi itu daftar hadir atau absen ya, presensi itu kayak gitu daftar hadir. Kemudian data warga dan mutasi itu sekretaris, karena semua data-data warga harus ada di notaris, di sekretaris Pak. Jadi masalah data warga baik itu mutasi yang kontrak masuk, yang keluar, yang ini jadi mutasi itu masih. Kemudian khusus untuk bendahara memegang buku kas pastinya, dan sebenarnya 1 buku saja. Untuk bidang pembangunan itu 2 buku rencana dan kegiatan, jadi hubungan dengan rencana atau kegiatan pembangunan. Kemudian catatan ini daftar inventaris dan aset. Kemudian buku masalah catatan kegiatan dan daftar ronda ini Pak Rudi. Baik Bapak-bapak, jadi saya akhiri sampai di sini untuk masalah cukup nggak ada Bapak-bapak, cukup. Baik, terima kasih atas waktunya untuk membatang tugas Kabupaten Bunti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.